Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata pelajaran atau mata kuliah pada kesempatan ini perencanaan pendidikan Islam akan mengkaji atau akan membahas tentang implementasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang mana mata kuliah ini di bawah bimbingan Bapak Dr. Haji Asmendri, MPD, dan kami kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ibu Ratna Dewi SAG, kemudian yang kedua Ibu Roza Sri Yulia Putri SPD, dan yang ketiga adalah Bapak Zul Dakwan SPD. Ibu semua, selamat menyaksikan dari presentasi makalah kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hidup kelompok 2. Pada kesempatan ini yang menjadi latar belakang di dalam pembahasan kami, yaitunya bahwa di dalam perencanaan manajemen pendidikan, perencanaan itu merupakan elemen penting yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Perencanaan yang baik tentu akan membantu mengarahkan sumber daya, kemudian waktu dan upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, perencanaan melibatkan pengembangan strategi yang komprehensif agar untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang sehingga lembaga pendidikan dapat beroperasi secara optimal. Ya, baik, tantangan dalam implementasi perencanaan sering melibatkan keterbatasan daya dan resistensi terhadap perubahan. Nah, dalam konteks pendidikan, anggaran yang terbatas dan sumber daya tidak memadai akan dapat menghambat pelaksanaan rencana. Nah, oleh karena itu, manajemen pendidikan harus cermat dalam menyusun anggaran dan memprioritaskan alokasi sumber daya untuk area yang paling berdampak terhadap pendidikan. Di samping itu, perubahan sosial dan teknologi yang cepat mempengaruhi cara pendidikan yang dikelola dan yang diajarkan. Perencanaan harus mempertimbangkan tren dan inovasi yang terbaru seperti teknologi pendidikan dan metode pengajaran baru. Nah, untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan zaman. Manajemen pendidikan efektif tentu memerlukan keterampilan kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang baik. Nah, pimpinan pendidikan itu tentu harus mampu membuat keputusan strategis berdasarkan data dan informasi yang relevan, serta memiliki visi yang jelas untuk masa depan pendidikan. Kemudian, kemampuan ini tentu akan membantu di dalam merumuskan dan melaksanakan rencana yang sukses dan berkelanjutan. Tentu akhirnya implementasi perencanaan dalam manajemen pendidikan itu tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga memikirkan berkelanjutan dan pengembangannya dalam jangka yang panjang. Dengan merencanakan secara cermat dan adaptif, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan masa depan dan terus memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada generasi yang akan datang. Baiklah, pada kesempatan ini yang akan menjadi rumusan masalah dalam pembahasan kami. Yang pertama itu apa pengertian dan konsep dasar perencanaan di dalam manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana proses implementasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan di dalam implementasi perencanaan manajemen pendidikan. Kemudian yang terakhir yang akan menjadi rumusan kami adalah bagaimana dampak dari perencanaan yang baik terhadap kualitas manajemen pendidikan itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian kita adalah menjelaskan tentang pengertian perencanaan dan konsep dasar menjelaskan nanti tentang pengertian dan konsep dasar perencanaan dalam manajemen pendidikan. Kemudian tujuan yang kedua menganalisis proses implementasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perencanaan. Kemudian yang keempat mengkaji dampak perencanaan terhadap peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Nah, baik, kita masuk kepada tujuan yang pertama, yaitunya pengertian dan konsep dasar perencanaan dalam manajemen pendidikan. Nah, perencanaan menurut Roger A. Kaufman dalam Saifuddin 2021, perencanaan itu adalah proses menetapkan tujuan atau sasaran yang akan dicapai serta menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, perencanaan adalah menentukan tujuan yang harus dicapai dalam memutuskan tindakan yang kita prioritaskan yang kita perlukan untuk mencapai tujuannya.
Nah, sementara menurut Bateman dan Nels Cons ya, menggambarkan bahwa perencanaan itu sebagai proses intelektual yang menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan, tindakan dan mendasar terhadap keputusan tersebut pada tujuan yang ingin kita capai, mendapatkan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya, kemudian mempertimbangkan perkiraan keadaan yang akan datang. Nah, perencanaan ini berarti dapat kita definisikan sebagai proses untuk menetapkan tindakan yang dilakukan dalam jangka waktu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang menjadi konsep dasar perencanaan dalam manajemen pendidikan merupakan panduan penting bagi institusi, maksudnya institusi pendidikan ya, untuk mencapai tujuan mereka. Seluruh aspek pendidikan diatur dan dikelola oleh perencanaan yang mencakup pengelolaan keuangan, kurikulum, sumber daya manusia, dan sarana. Kemudian dalam situasi ini perencanaan berarti bukan hanya membuat rencana, tetapi juga menerapkan dan mengevaluasi rencana untuk mencapai hasil yang tentu yang kita inginkan. Nah, jadi perencanaan yang baik sangatlah tentu penting untuk mengatur proses belajar mengajar, meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal, atau secara maksimal ya, untuk kepentingan pendidikan. Nah, perencanaan yang baik juga didefinisikan sebagai upaya untuk menentukan arah dan langkah-langkah yang akan diambil oleh lembaga pendidikan. Yang pastinya tentu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan proses pendidikan itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah bagian poin B, yaitunya proses implementasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama adalah analisis situasi dan penilaian kebutuhan. Yang kedua, perumusan strategi dan rencana tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan rencana. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Yang kelima, penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan. Berikutnya adalah bagian C, yaitunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perencanaan dalam manajemen pendidikan. Ada poinnya itu 5 juga. Yang pertama, ketertiban stakeholder. Yang kedua, kualitas perencanaan. Yang ketiga, sumber daya manusia dan material. Yang keempat, fleksibilitas dan responsivitas. Yang kelima, budaya organisasi. Yang bagian D, dampak perencanaan yang baik terhadap kualitas manajemen pendidikan. Perencanaan yang baik memiliki dampak signifikan terhadap kualitas manajemen pendidikan. Dengan perencanaan yang matang, berbagai aspek manajemen seperti alokasi sumber daya, pengaturan waktu, pengembangan kurikulum, dan evaluasi kinerja dapat diatur dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini memungkinkan terciptanya proses pendidikan yang lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, perencanaan yang baik juga membantu mengantisipasi berbagai tantangan dan risiko yang mungkin muncul, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta meminimalisir kesalahan dan pelaksanaan program pendidikan. Akibatnya, kualitas pendidikan secara keseluruhan dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada hasil belajar peserta didik. Baiklah, itulah penampilan dari kelompok kami, kelompok 2, yang dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Asmitri MPD. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat baik teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.